Ya, hari ini dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, acaranya dilaksanakan di Monas ya? Iya, dipusatkan di Monas. Iya, dan kita mungkin sudah ada di segmen terakhir, singkat saja Bang Ritson dan Bang David, bagaimanapun walaupun memang bukan menuntut ya, tapi kita berharap bahwa kultur membuat pandangan terhadap kaum disabilitas ini sama dimanapun, tetapi bagaimanapun juga keterbatasan fisik membuat Anda dan teman-teman itu membutuhkan usaha yang lebih ekstra begitu kan daripada orang-orang non disabel pada umumnya. Apa yang diinginkan oleh kaum disabel sendiri yang mungkin masih kurang saat ini dari pemerintah? Bang Ritson dulu ya. Yang pertama, bagi teman-teman yang disabilitas, yang hari ini kita merayakan Hari Disabilitas Internasional adalah kesetaraan itu tidak akan diberikan oleh orang lain. Oleh karena itu, kita harus berjuang dan memperjuangkan hidup agar kita memiliki kesetaraan. Jadilah seorang pebisnis, entrepreneur, jadi dokter, desain grafis. Jadilah apa yang menurut kamu bisa dan menurut bakat dan kemampuanmu. Itu akan jauh lebih bermartabat daripada kita hanya mendapatkan belas kasihan orang lain. Bergantung kepada orang lain. Betul. Yang kedua, bagi teman-teman, pendidikan itu sangat signifikan, sangat penting. Tetapi jangan hanya mengejar ijazah dan rapot. Karena begitu banyak teman-teman disabilitas di Indonesia sudah sarjana, tapi mereka mengalami kesulitan untuk masuk di dunia kerja. Oleh karena itu, persiapkan diri. Zaman ini makin bertumbuh, berkembang, jauh lebih cepat, kuasai teknologi dan seterusnya, sehingga kita terus akan dapat mewarnai bangsa ini. Yang ketiga, untuk pemerintah agar melaksanakan merealisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97, di mana yang sangat signifikan dibutuhkan oleh teman-teman penyandang disabilitas di Indonesia adalah pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Agar regulasi ini pemerintah lebih mempush kepada korporasi-korporasi agar membuka diri. Sudah ada kuota 1%, 2%, entah berapa persen. Tapi kayaknya 1% itu masih terlalu kecil kalau dibandingkan berapa puluh juta teman-teman penyandang disabilitas yang ada. Tentu diberi kesempatan kerja bukan karena belas kasihan, tetapi harus lulus tes sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dan dengan demikian maka teman-teman disabilitas ini akan bisa berkontribusi bagaimana mengembangkan korporasi di mana mereka berada. Yang keempat adalah dunia perbankan dan lain sebagainya agar membuka diri. Jangankan kita mau jadi pengusaha, kita mau buka rekening aja kadang-kadang masih susah. Karena kita disabilitas. Mereka punya aturan sendiri, tetapi 1-2 tahun terakhir dunia perbankan sudah mulai jauh lebih baik, sehingga kita sudah bisa buka rekening, syukur-syukur sudah bisa mendapatkan kredit usaha mikro, agar teman-teman dapat berkarya. Kalau penyandang disabilitas semua di Indonesia sejahtera, maka yang ringan bebannya juga adalah negara dan bangsa ini, serta masyarakat. Dengan demikian maka kita layak menyebut diri kita adalah Indonesia. Ya, terakhir Bang Ritson, 36 juta penyandang disabilitas, ini artinya tersebar di berbagai daerah. Peran dari pemerintah daerah saat ini apa yang Anda harapkan? Perspektif yang harus mengacu kepada regulasi yang ada, supaya semua pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota sampai ke tingkat yang paling bawah, gerakannya sama. Gerakannya sama agar di segala lini mereka berupaya untuk menyediakan fasum, fasos, dan berbagai kelengkapan-kelengkapan lainnya. Sehingga penyandang disabilitas di daerah, mereka tidak perlu ramai-ramai harus ke kota. Tetapi di daerah, mereka dengan disupport oleh pemerintah dan stakeholder lainnya, mereka bisa berkontribusi untuk membangun daerahnya masing-masing. Baik. Kita terakhir ke Bang David. Dari sisi olahraganya ya, mungkin sekaligus bisa apa ini yang masih diperlukan dan yang kurang untuk teman-teman untuk mendukung prestasinya di Para Games, di Paralimpik. Ini kan tahun depan ada Asian Games dan juga Asian Para Games di Jakarta. Di Jakarta. Makanya itu
selama ini kan kalau menurut saya fasilitas untuk olahraganya seperti GOR untuk akses untuk disabilitasnya terutama untuk kursi roda masih kurang. Ini saya harapkan dengan seperti adanya, jalurnya gitu ya. Dibanding kalau saya bertanding keluar itu di Indonesia masih kalah lah istilahnya. Tapi dengan adanya momentum ASEAN Para Games ini saya harapkan fasilitas di olahraga di Indonesia, di khususnya Jakarta bisa lebih baik. Oke, terus berprestasi Bang David. Semoga kemudian tidak luntur semangatnya. Bang Ritson juga terus semangat untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas di yayasan Anda. Dan tentunya sekali lagi selamat Hari Disabilitas Internasional teman-teman semua ya. Baik. Dan pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk kita hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv. Atau bisa follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.